Assalamualaikum warahmatullahi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria meskipun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini bersama Bunda Rita, kita akan membahas tema 3 benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pembelajaran 6. Kita sudah mempelajari tentang wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Nah, aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba kalian isi berdasarkan benda, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sifatnya, dan contoh-contohnya. Di sini mari kita ingat bersama ada benda padat. Ya, kalian masih ingat benda padat? Apa sifat benda padat? Benda padat memiliki sifat bentuknya tetap, volumenya tetap, dan bisa digenggam. Sedangkan contoh-contohnya di sini Bunda ada batu, kursi, meja, buku, dan lain-lain. Kalian bisa menambahkan di buku kalian ya. Kemudian selain benda padat ada benda cair. Pintar. Benda cair memiliki sifat apa anak-anak? Benda cair memiliki sifat bentuknya berubah, volume tetap, dan sulit digenggam. Benda cair masih bisa digenggam akan tetapi sulit. Kalian tetap masih bisa merasakannya. Untuk contoh benda cair yaitu adalah ada air, minyak, bensin, saus, ada kecap, dan lain-lain. Madu juga termasuk dari contoh benda cair. Kalian bisa menambahkannya sendiri. Dan untuk benda selanjutnya ada gas. Nah, gas memiliki sifat bentuknya berubah, volumenya berubah. Karena gas itu dapat memenuhi ruang, maka volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Begitupun bentuknya juga menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian benda gas tidak bisa digenggam. Untuk contohnya ada apa saja? Ada udara, ada asap, ada kabut, ada awan. Seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa menambahkan hasil pengamatan kalian pada tabel tersebut. Nah, di sini Bunda ada tabel. Coba kalian amati lingkungan yang ada di rumah kalian. Karena kita sekarang sedang belajar dari rumah, kalian bisa memilih tempat di rumah kalian. Tuliskan bendanya. Misalnya seperti ini. Bunda memilih ruang tamu. Di sini ada kursi. Nama bendanya kursi. Bahan pembentuk kursi itu adalah kayu. Iya, di rumah Bunda itu kursinya terbentuk dari kayu. Sedangkan wujud bendanya dari kursi sendiri adalah benda padat. Nah, fungsi dari kursi adalah sebagai tempat duduk. Nah, kemudian untuk seterusnya silahkan kalian menambahkan sendiri sesuai dengan tempat pengamatan yang kalian inginkan. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Nah, untuk menimbang bayi kemarin menggunakan timbangan apa anak-anak? Iya, menggunakan timbangan gantung. Semua timbangan berwujud padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud padat? Kalau Bunda sih belum pernah ya. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, yaitu ada kilogram, ada gram, dan ada ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Loh, ternyata satuan dalam berat itu saling berhubungan loh anak-anak. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Di situ ada gula 1 kg, sama dengan di situ ada di timbangannya itu ada 10 ons. Beras 1 kg di timbangannya tertera ada 1000 gram. Kemudian tepung 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 ons. Gambar
Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, tentukan satuan berat yang tepat. Tentukan satuan berat yang tepat. Tentukanlah satuan berat berikut. Di sini ada berat Udin adalah yang benar apa? Kilogram, gram, atau ons? Iya, kalau berat badan manusia itu menggunakan kilogram. Ibu membeli telur seberat apa anak-anak? Pinter, kilogram. Berat cincin ibu adalah apa? Kilogram, gram, apa ons? Pinter, menggunakan gram G. Sedangkan untuk gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Nah, seperti ini anak-anak. Kemudian, Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Wah, Lani anak yang sangat baik ya. Lani anak yang sederhana. Nah, diskusikan bersama keluarga kalian, lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan kehidupan yang sederhana. Tadi hidup yang sederhana itu seperti apa? Iya, hidup yang sederhana tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Berarti rendah hati termasuk sikap sederhana atau tidak? Iya, rendah hati termasuk dari sifat sederhana. Kemudian mubazir. Nah, mubazir itu adalah berlebihan dalam menggunakan barang atau harta, jadi sia-sia. Itu termasuk dari sifat sederhana atau tidak? Tidak anak-anak. Kemudian untuk pelit tidak sesuai dengan hidup sederhana, karena pelit itu terlalu membatasi dalam membelanjakan harta. Nah, itu termasuk sifat sederhana atau tidak? Tidak ya. Nah, kemudian kalau secukupnya itu berarti tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhannya. Berarti secukupnya termasuk dengan sifat sederhana. Kemudian boros sesuai atau tidak? Jelas tidak ya anak-anak. Kemudian berlebih-lebihan. Sedangkan sederhana sendiri adalah hidup yang tidak berlebihan. Berarti berlebih-lebihan bukan termasuk yang sesuai dengan hidup sederhana. Kemudian cermat termasuk dari sesuai dengan hidup sederhana. Berbagi juga sesuai dengan hidup sederhana. Sombong termasuk atau tidak? Tidak nggih, sombong tidak termasuk. Sedangkan hemat sesuai dengan hidup sederhana. Pinter. Sikap sederhana perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Alasan sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan bersikap sederhana kita lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. Sikap sederhana juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki banyak manfaat untuk manusia. Dengan hidup sederhana, kita dapat belajar untuk selalu rendah hati, cermat, dan juga disiplin. Kebutuhan hidup akan tercukupi dan hati juga merasa tenang. Contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal, yang penting bersih dan pantas. Kemudian yang kedua, bersikap sederhana dalam berbelanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Tidak, aku ingin ini, aku beli ini, aku ingin ini, beli ini. Tidak, tapi kita harus membeli sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Kemudian yang ketiga, bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru. Di situ ada kata yang nomor 1, ada penulisannya salah ya anak-anak, seharusnya tidak. Dan yang ketiga ada itu membeli bukan memberi. Mohon maaf nih. Selain itu ada contoh lagi, yaitu tidak memamerkan kekayaan orang tua, kemudian merasa cukup dengan apa yang diberi orang tua, dan yang ketiga dan yang selanjutnya yaitu tenggang rasa bila ada teman yang kurang mampu. Jadi kalau ada temannya yang kurang mampu, kita mau berbagi. Nah, itu termasuk dari contoh sikap sederhana. Nah, alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita telah selesai. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.